Roh Kudus ambil alih setiap beban anak-anakmu di tempat ini. Ambil alih semuanya Roh Kudus. Take over Roh Kudus. Haleluya. Engkaulah berbicara Roh Kudus. Kemampuan hamba-Mu terbatas untuk memberkati umat-Mu. Kemampuan hamba-Mu terbatas untuk berbicara di depan mimbar ini. Namun kami punya Roh Kudus yang unlimited, yang tidak terbatas. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang malam ini mengganggu jalannya ibadah kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berikan kesempatan Roh Kudus bekerja di tempat ini secara maksimal. Setiap hati yang terluka Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan, dan yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami di tempat ini, kami hanya berikan porsi di atas raja, di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Roh Kudus merapi hamba. Hanya Engkaulah satu-satunya. Engkaulah satu-satunya yang punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Meskipun 1000 rebah di sebelah kiri kami, 10.000 rebah di sebelah kanan kami, Tuhan, kami tidak takut bahaya, karena kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat dan hebat. Terima kasih Pak Yesus. Kami siap diberkati Tuhan oleh kebenaran. Biar Engkau yang berbicara pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes, haleluya. Bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Silakan duduk. Shalom saudaraku. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Piye kabare? Kepriben sampean? Api-api? Api-api sae-sae. Setiap hidup kita ketika kita nderek Gusti Yesus, pasti kita itu bingah terus lamine. Amin. Bingah terus lamine. Meskipun gagal panen, kita tetap bingah. Amin. Kok ambil sedikit? Berarti hidupmu masih tergantung dengan kopi. Berarti hidup masih tergantung dengan padi, ya. Meskipun kita gagal panen, kita tetap bingah. Amin. Kok sedikit yang bilang amin? Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita tetap sukacita selalu. Amin. Ya, kita sukacita selalu karena apa? Sukacita kita
tidak tergantung dengan berapa yang kita punya. Amin. Tapi sukacita kita karena kita sudah menemukan satu pribadi yang tidak bisa tergantikan dengan yang lain, yaitu Yesus Kristus. Dia lebih mulia dan lebih berharga daripada harta yang kamu punya hari ini. Amin. Yes, saudaraku. Karena dalam segala hal apapun dan apapun kita nggak usah stres, ya, depresi. Karena apa? Hidup kita itu ditentukan bukan karena hasil panen. Hidup kita bukan ditentukan karena hasil penjualan, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Allah. Amin. Perkataan Allah dan kuasa Allah yang bisa memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Dan saya bersyukur pada hari ini, di hari kemerdekaan, saya bisa ada di tempat ini bersama tim Blessing Ministry Indonesia yang diketuai oleh Bapak Yeremia Ho, dan juga ada teman-teman saya, ada Pak Lukas. Saya susah nyebut apa marganya, Pak Lukas aja lah ya, Pak Lukas. Dan kemudian ada Ibu Vivi, istri dari Pak Yeremia Ho, dan saya sendiri Yeremia Rom Melani, ya. Dan asal saya dari Jawa Tengah, lahir di Gombong, tetapi Tuhan buang saya di Jawa Barat, ya. Jadi saudara-saudara yang bersalam dari Yesus Kristus, karena dimanapun saya berada, saya harus tetap melayani Raja di atas segala Raja. Tahun 1988, ya, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, hidup saya itu keharuan, nggak ngerti tentang apa artinya hidup ini. Bahkan saya pernah putus asa, nggak ada neraka, nggak ada surga, ngapain kita datang-datang ibadah atau dan sebagainya. Tapi pada tahun 1988, tepatnya saya pada bulan Juli kalau nggak salah, saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudaraku, sejak tahun berapa kami diinjili oleh kakak saya yang pendeta, ya. Saudaraku, sejak saya usia SD kelas 6 saya diinjili, ya. Saya paling tidak suka mendengar nama Yesus, ya. Bahkan saya pernah waktu SD, ya, punya teman Kristen, saya lempar dengan batu, waktu itu bocor ke kepalanya. Untung saya bertobat, kalau enggak saya jadi kaum radikal hari ini, ya. Makanya saudara, saya mau bilang, karena kenapa saya menjadi orang Kristen, saya orang radikal. Kenapa? Karena saya punya Yesus Kristus yang luar biasa. Radikal dalam arti apa? Kita merdeka. Kita sudah merdeka. Kita sudah tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Kita merdeka, freedom, ya. Hari ini hari kemerdekaan RI. Katakan ini, merdeka. Merdeka, saudaraku. Betapa susahnya kalau hidup kita belum merdeka. Kita masih dijajah oleh penjajahan. Kita Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Saudaraku, betapa menderitanya ketika orang dijajah. Nah, bagaimana ketika kita juga hidup sebelum kenal Yesus Kristus, kita dijajah oleh dosa dan kita menjadi hambanya dosa. Sehingga apa yang kita lakukan ketika kita menjadi hambanya dosa? Percabulan, iri hati, dengki, keserakahan, perpecahan, syirik, ya kan, syirik. Tetangga punya mobil, kita nggak punya mobil, pasti dia pinjem, ya kan? Oh, jangan-jangan dia ngikut tuyul, ya kan? Dia kok sekarang banyak duitnya, jangan-jangan ngikut tuyul. Terus dagangnya lain banget, jangan-jangan pakai pesugihan. Nah, gitu kan? Itu tanda-tanda iri hati, syirik. Artinya sirik, tanda tak mampu, ya. Saudaraku, orang iri hati itu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Nah, adakah anak-anak Tuhan di sini senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang? Ada nggak di sini? Nah, kalau ada, bertobat, ya kan? Karena anak-anak raja itu ketika kita udah menjadi hamba raja di atas segala raja, itu berbeda. Hidupku takkan sama, ya. Hidup kita tidak akan sama sejak sebelum kita kenal Yesus dan setelah kenal Yesus. Maka dari itu kita hidup tentang saya sebelum kenal Yesus dan hidup tentang Yesus setelah kenal Tuhan Yesus Kristus. Harus ada perubahan, ya. Kalau hidup kita sebelum kenal Yesus dengan sesudah kenal Yesus sama saja. Itu berarti Yesus belum maksimal di dalam hidupmu. Berarti hidupmu belum merdeka, ya. Saudaraku, kita akan baca Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara, kita semua bangkit berdiri, kita baca secara bergantian, ya, dengan perkataan yang lantang, yang keras, tegas, karena firman Allah itu hidup. Oke, saya
Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14. Sebab seluruh telah tercakup dalam satu Timotius, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, ayat 15 sama-sama 2, 3. Tetapi jikalau kamu saling digigit dan saling menelan, awaslah, jangan kamu saling membinasakan. Haleluya. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Artinya saudaraku, bahwa anak-anak Tuhan tetap akan menghasilkan buah baik di musim paceklik, baik di musim panas atau musim hujan, tetap menghasilkan buah. Karena kita ditanam di tepi aliran air kehidupan yang tidak akan pernah mengalami kekeringan. Maka dari itu sukacita bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan itu berbeda dengan sukacita orang-orang dunia. Kenapa saudaraku? Karena sukacita anak-anak Tuhan itu tidak ditentukan oleh berapa yang kita punya atau dari hasil yang kita miliki atau yang kita terima, tetapi sukacita itu karena kita telah berjumpa dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai sumber sukacita kita. Dan sangat bahayanya sekali ketika sukacita kita tergantung dari harta kekayaan atau hal-hal yang lahiriah. Kenapa saudaraku? Karena hal-hal yang lahiriah itu sifatnya tidak abadi. Amin. Ya, kalau saudara bergantung pada hal-hal lahiriah, saudara itu sukacitanya itu tidak akan lanjut atau langgeng. Ketika saudara diberkati, saudara akan tersenyum dan berkata haleluya. Dan ketika saudara tidak diberkati, saudara mukanya cemberut, ya kan? Dan datang ke gereja, udah jadi penerima tamu, masuk penerima foto satpam, ya. Jadi kenapa? Karena tidak ada sukacita di dalam hatinya, dan sukacita itu di dalam Kristus diperoleh oleh Kristus, sumbernya dari Kristus. Kalau sukacita kita sumbernya dari ukuran dunia, apa yang kita punya, ketika harta kita diambil oleh Tuhan, karena harta itu adalah titipan dari Tuhan. Satu kali Tuhan ambil, apakah saudara bisa tersenyum? Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, terus bencap tangan semua, senyum gembira. Saudara bisa senyum ketika tiba-tiba ada orang, satu jemaatmu, satu gerejamu menyakiti hatimu. Bisakah kau bersenyum terhadap orang yang menyakiti hatimu? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa? Kalau belum bisa berarti bertobat, ya. Berarti karaktermu belum lulus, ya kan? Nah, saya bisa Pak Pendeta tersenyum, tapi kalau nggak ada orangnya. Nah, kalau ada orangnya saya susah untuk senyumnya. Nah, itu sudah mengampuni atau belum? Belum. Kalau kita mengalami masalah, orang itu menyakiti hati kita, kemudian kita itu sudah mengampuni katanya, tapi usahakan saya tidak ketemu dengan dia. Kira-kira sudah mengampuni dia belum? Belum, ya kan? Yesus mengampuni kita, tidak pernah mengingat-ingat dosa kita, bahkan melupakannya, membuangnya jauh ke tubir laut. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terus, takkan kau ingat lagi jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Tuhan tidak pernah perhitungkan kesalahan kita. Bahkan Alkitab berkata, sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosaku, Tuhan melempar dosaku jauh ke tubir laut, dan Dia tidak pernah mengingat dosa kita. Karena apa saudaraku? Karena kasih karunia. Dia memberikan grace, pengampunan buat kita. Amin.
Tapi kenapa saudara seringkali berhitung-hitung ketika engkau akan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hatimu? Alkitab tadi berkata di dalam ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh isi Alkitab itu dirangkum hanya 2 poin. Penggenapannya ada di salib Kristus, ya kan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, jiwamu, akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya digenapi di atas kayu salib, di cross. Love God, love people. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Saudaraku, kalau kita berkata aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Semua bilang, saudara mungkin boleh nyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi kalau engkau punya musuh dengan saudara-saudara, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, Tuhan katakan, bullshit, omong kosong. Meskipun mulutmu, bibirmu memuji Allah, tetapi hatimu jauh dari Tuhan. Karena apa? Yang kelihatan saja engkau tidak cinta, apalagi yang tidak kelihatan. Orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, orang yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, berarti orang itu belum hidup merdeka, belum freedom. Makanya orang yang punya sakit hati, punya sulit untuk mengampuni, mereka nggak bisa tidur. Ada yang nggak bisa tidur di sini? Ada yang bisa tidur? Itu ciri-ciri orang yang mungkin ada sakit hati. Enggak Pak, aku nggak ada sakit hati. Mungkin secara mulut saudara berkata seperti itu, tapi di dalam bawah alam sadar kita sudah terekam, secara psikologis kita sudah terekam, saudara. Dan saudara, dan bebaskan, karena hari inilah hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari ini juga hari kemerdekaan buat anak-anak Tuhan di Biting dan sampai Puspo, bahkan seluruh Biting dan sampai Temanggung dan Jawa Tengah. Haleluya. Ya, the power of Christ. Di atas Jawa Tengah ada kekuasaan yang dari Tuhan. Power of Holy Spirit, power of Jesus Christ. Kenapa? Dia punya kuasa untuk membebaskan setiap hidup yang terbelenggu. Orang yang hidupnya terbelenggu itu belum merdeka. Contohnya, hari Minggu, aduh sibuk panen ya kan, nggak ke gereja. Itu masih terbelenggu sebenarnya, belum merdeka. Pasti yang ketawa pengalaman pribadinya. Aduh Pak, pendeta panas soalnya hari Minggu kan bisa nanti ada hari Minggu yang lain. Takutnya nanti hari Minggu yang lain nggak ada panas lagi, gitu kan? Nah orang yang seperti itu berarti orang yang hidupnya belum merdeka, masih terikat, ya, masih terikat. Padahal Alkitab cuma berkata begini kan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dia dulu. Amen. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amen. Tadi saya bicara sama orang ibu. Bu, kalau minggu tuh tutuplah minggu. Ya tutup minggu, dagangnya tutup. Kenapa tutup? Istirahat. Kalau kita gak ada istirahatnya, Tuhan udah kasih 6 hari bekerja, 1 hari istirahat, masih susahnya minta ampun. Istirahat untuk apa? Bukan untuk tidur-tiduran, tapi untuk menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur atas hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu yang Tuhan sudah berikan luar biasa pekerjaan buat kita. Dan hari Minggu istirahat untuk beribadah, mengucap syukur kepada Allah. Tapi banyak orang-orang Kristen yang korupsi waktunya Tuhan. Karena apa? Lebih mementingkan hartanya daripada Tuhannya. Padahal sumber harta itu dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya orang-orang yang mencari uang siang malam, minggu sampai kerja, nggak pernah libur, ujung-ujungnya duitnya udah banyak, sakit-sakitan, udah tua di kursi roda, baru punya duit banyak, nggak nikmati. Saudara, makanya itu namanya belum freedom, belum merdeka. Jadi orang Tuhan udah pilih kita untuk hidup merdeka. Kita bekerja, tapi kita tidak terikat oleh pekerjaan kita. Itu namanya freedom. Amin. Ya, freedom. Saya itu orang yang freedom.
ya. Freedom of time, tapi belum freedom of money. Ya kan? Makanya saya masih kerja, masih dagang, tapi saya freedom of time. Daganganku saya tinggalin, ada pegawai jaga di sana. Waduh, nanti ada dicuri, biarin curi juga, dia gak akan kaya, paling sakit juga setelah mencuri. Gitu aja kok repot, ya kan? Betul nggak? Iya. Dulu ada pegawai saya nyuri, wah, anak Tuhan, ya kan, anak Tuhan, saya kasih kuncinya semua. Nih kamu perlu, ya memang jangan macam-macam lah kalau hartanya Tuhan itu. Pada waktu saya pergi cek karena dia sakit, saya cek di kos-kosannya saudaraku. Kebetulan kuncinya jatuh, kunci kamarnya. Tiba-tiba kayak Tuhan suruh buka itu, katanya. Wah, akhirnya ternyata buka. Banyak baju-baju saya saudaraku di situ. Satu kamar saudaraku. Nah, ternyata setelah dicek sedikit, setiap pulang bawa 3 potong, bayangin udah berapa pun, bahkan udah berapa tahun tuh numpuk saudaraku. Dicuri. Tapi apakah dia menjadi kaya? Tidak. Akhirnya hidup menderita. Saya bilang saudaraku, harta itu titipan Tuhan. Oh, kalau dia mencuri barang saya, oh berarti dia butuh. Gitu aja kok repot. Betul nggak? Betul? Mungkin karena kita terlalu pelit, nggak ngasih ke dia curi. Coba kalau kita tergantung padanya, kalau tergantung pada apa? Tergantung pada harta. Kita dicuri, stres, minta ampun, sakit, meriang, mati, ya kan? Nah, saya itu pernah ditipu juga. Pada waktu aku ada tur Israel. Nah, tur Israel, orang Kristen yang tur Israel masa orang non Kristen aneh kan? Nah, tur Israel, saya percaya kan orang Kristen pasti baik, identik dengan baik. Betul atau betul? Ya. Betul nggak? Karena kita diciptakan menurut Efesus 2 ayat 10 bahwa kamu diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Kalau dia tidak melakukan perbuatan baik berarti bukan orang Kristen. Tapi karena KTP-nya Kristen, aku percaya bahwa dia orang Kristen, orang baik, identik baik. Coba contohnya gini loh. Pada waktu orang Kristen mencuri atau menipu mencoba, dia namanya siapa? Yohanes. Dia namanya siapa? Petrus berarti orang Kristen. Siapa namanya dia? Matius, berarti orang Kristen. Ya, nah, saudaraku zaman sekarang itu banyak orang Kristen, ada Matius, Lukas, Yahya, Yohanes, Yeremia, Daniel masuk ke penjara bukan karena Injil, tetapi karena mencuri. Karena apa? Pelecehan seksual lah, ya kan? Kenapa? Narkoba lah, tapi bukan narik kolor batur teman, ya bukannya. Narkoba lah, inilah, itulah, dan lain sebagainya. Kalau dulu Petrus, Yohanes, Yakobus, ya kan, mereka menderita, mereka dipenjara, ya kan? Karena apa? Karena Injil, saudaraku. Kalau menderita karena bukan Injil, walaupun namanya Paulus, ya kan, tetap dosanya tetap ada konsekuensinya, yaitu dipenjara. Nah, saudaraku, saya ditipu. Bayangin, karena orang percaya pada saya, ada sahabat Tuhan. Jadi lihat, saya ikut Pak Romel untuk daftar tur Israel, gitu kan? Udah, dikumpulin banyak. Ada berapa sekitar? Waktu itu ada sekitar 15 orang. 15 orang, saudara. Satu orang itu hampir 30 juta ya, 30 juta. Akhirnya, kok nggak berangkat, ya kan? Jadwalnya Juni, diundur September, Desember, Januari. Setelah dicek, memang uangnya kepake, saudaraku. Dipakai sama anak Tuhan, KTP-nya Kristen, saudaraku. Dipakai. Stres sementara. Tapi saya nggak mau stres terus menerus. Kenapa? Saya punya Tuhan lebih dari 500 juta. Kekayaan yang Tuhan berikan buat saya. Bagaimana sekarang yang ibu saya lari ke Amerika, di penjara berapa tahun? Oleh karena juga dia nipu teman-teman yang lain. Bilangnya sih mau nyicil setelah di Amerika, tapi nggak nyicil itu sampai sekarang dari tahun 2018. Tapi saya cuma doain saja. Saya nggak mau kejar dia, karena kalau lapor polisi juga percuma, ya kan? Hilang motor, korban. Hilang kambing, korban. Kenapa? Ya itulah, udahlah. Kita berserah saja sama Tuhan. Harta kita bisa cari, betul nggak? Kita kan pengen sehat. Coba kalau orang yang stres terus sakit-sakitan nggak? Sakit, betul. Sakit bolak-balik masuk rumah sakit bolak-balik. Sekarang gaya sedikit flu masuk rumah sakit mentang-mentang ada BPJS, ya kan? Cuma flu. Aku kenapa? Nem, kenapa? Cuma flu. Padahal flu biasanya kalau minum obat
obat doang terus sembuh ya kan? Dia pergi ke rumah sakit mentang-mentang BPJS gratis. Makanya kalau sekarang melahirkan BPJS juga ya. Makanya sekarang orang yang hamil gak ragu-ragu. Kalau dulu kan mikir kalau hamil ya Bu, ya orang-orang dulu, aduh kami tetap juga hamil lahir 12 orang, udah kayak kesebelasan, ya kan? Ya, ibu saya 11 coba, 11 bayangin, mati 3, tinggal 8. Tadinya udah mau jadi pemain sepak bola kesebelasan ya kan? Nah, bayangin ibu saya melahirkan dulu nggak ada yang bisa lahir normal. Anak sekarang masih udah hamil, aku mau lahir normal aja soalnya sakit kalau lahir normal, lahir sesar aja gitu loh. Saudaraku, saya mau bilang, istri saya waktu itu harusnya lahir sesar, ya anak saya mengandung istri saya, dan pada waktu itu lagi zaman di padang gurun saya, padang gurun artinya nggak punya duit saudaraku. Jadi pokoknya kalau dulu dia nggak punya duit, maksudnya bukan berarti sekarang punya duit, tapi aku kaya. Amin. Karena punya Tuhan Yesus yang kaya raya. Makanya saya punya mental raja. Amin. Tadi kan baru seminar kan, mental Kerajaan. Mental kerajaan itu nggak ada yang orang ngeluh melulu gitu. Raja gimana sih? Siap, ayo lakukan. Sono pergi, tinggal tunjuk, betul nggak? Betul? Amin. Beda dengan mental kuli. Kalau mental kuli itu nggak bisa pergi kemana? Kenapa? Ada kerjaan. Kenapa? Ada kerjaan. Itu mental kuli. Kalau mental raja, mau kemana? Mau ke sana? Oke, siap, let's go. Nah, itu mental raja. Kalau misalnya, aduh ada kerjaan. Oh, kenapa nggak ibadah? Ada kerjaan. Kenapa nggak? Ada kerjaan. Oh, berarti itu masih mental kuli. Nah, bertobatlah yang masih mental kuli, karena kamu udah mental raja. Haleluya. Kecuali kalau yang ASN memang harus terikat bekerja di perusahaan. Makanya jadi owner saudaraku. Owner kebun kopi, walaupun cuma 100 meter tapi owner. Haleluya. Walaupun pangkat kedudukannya tinggi tapi tetap pegawainya. Jadi masih disuruh-suruh, tapi owner 100 meter. Tolong panggil pekerja, kerja dong, bersihin rumputnya, bayar 100.000 sehari. Owner, raja di atas. Keren kan? Gitu-gitu Ibu Eni bos loh, ya Bu. Punya alpukat, suka cari pegawai kalau untuk kerjain bersih-bersih rumput. Oh, dia owner loh. Saudara owner, ya. Saudara harus bangga kalau sekarang saudara jadi owner, ya. Owner. Iya. Walaupun kontraktor tapi owner. Oke, tadi Bapak cerita ya Pak Gideon, aduh di sana kebanyakan sewa, ya kan sewa. Ingat saudaraku, kita mental raja, ya kan? Kita harus bagaimana mengelola keuangan kita agar kita dari sewa jadi owner. Amin. Betul? Amin. Soalnya sampai jadi kontraktor, pindah-pindah saudaraku. Ya kan, kalau kontraktor rumah juga ada teman saya di kontraktor, nanti pindah ke sini, ya kan? Kapan netepnya? Makanya kita harus punya iman kita harus progres. Amin. Karena apa? Rumah itu kebutuhan, bukan keinginan. Yes. Betul? Amin. Mobil itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Keinginan. Tuhan katakan juga apa? Makan, sandang, tempat tinggal itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Itu pasti Tuhan cukupi. Amin. Yang belum punya rumah di sini siapa angkat tangan? Oke. Tapi aku nggak akan kasih rumah. Kamu berdoa, pindahkan kepada itu. Pasti kamu punya rumah nanti setelah ini. Yes. Kenapa? Karena itu kebutuhan, saudaraku. Amin. Kebutuhan, beda dengan keinginan. Kebutuhan. Makanya Tuhan katakan, Dia mengajarkan doa. Bapa kami, ya kan? Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Artinya, saudara, bahwa hidup kita itu cukup. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, mau beli sawah cukup, mau beli ladang cukup, mau beli alpukat cukup. Karena semua cukup. Jesus enough for me. Yesus cukup bagiku. Yes, amin. Ya. Pokoknya kalau bersama Tuhan kita cukup. Jangan pernah kita merasa kekurangan, walaupun mungkin dompet kita boleh menipis. Karena apa? Dia adalah gembala yang baik. Amin.
bersama dia takkan dikurangi. Yes. Alkitab berkata, Allah, coba Allah tuh, ya saja. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Lagi kurang uang, kita bekerja sambil nyanyi. Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sukacita kan? Kalau dipikir lihat, emang uang itu datang jatuh dari langit, bluk. Enak banget ya. Kerja sambil nyanyi. Amen. Betul? Lagi tanam kopi, lagi petik kopi, ya kan? Tuhan. Tuhan ada apa? Meskipun kita berada di dalam lembah kekelaman, dia tetap tinggal di dalam rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Dan di rumah Tuhan, kita tetap hidup di dalam kebenarannya, memuji dan menyembah Dia. Ada sakit penyakit datang, terima kasih Tuhan. Bisa nggak? Waktu sakit bisa nyanyi terima kasih Tuhan sakit, gitu kan? Nah, waktu istri saya, ini karena saya percaya God is miracle, Dia Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Amen. Istri saya yang tadi ditipu orang biarlah berlalu ya. Emangnya gua pikirin, gitu kan? Yang gua pikirin adalah jiwa-jiwa. Kalau saya ada di meeting, karena saya memikirkan jiwa-jiwa di meeting. Amen. Istri saya waktu itu mau melahirkan, dan jam 2 malam ketubannya pecah. Dan saya tidak ada kendaraan. Akhirnya saya pergi ke bidan, jaraknya sekitar perjalanan 15 menit ke bidan. Dan waktu itu ada tukang ronda, ya kebetulan ada amen, risban, tahu risban? Nah, lagi buat tidur, waktu ronda dibangunin, Bapak tolongin dong angkat istri saya. Istri saya tahu kan beratnya lumayan. Nah, akhirnya dia diangkat sama tukang ronda, diantar ke bidan. Di bidan dia nggak sanggup, saudara, karena ketubannya udah pecah, nggak bisa lahir normal.
Hanya nunggu teman saya jemput jam 4 baru dijemput sama teman saya. Bayangin, nunggu dari jam 2 jam. Kalau bukan Tuhan, mungkin istri sudah mati. Terus kemudian akhirnya istri saya dijemput ke rumah sakit bahagia. Saya senang dengan namanya rumah sakit bahagia. Meskipun sakit melahirkan tetap happy, tersenyum. Nah, saudaraku, pada waktu dicek sama dokter katakan ini harus operasi sesar, biayanya 7,5 juta. Saya bilang, Tuhan, aku nggak punya uang 7,5 juta. Tuhan, Sarah aja udah umur lansia, sudah nenek tepung peot, dia masih bisa melahirkan tanpa dioperasi. Aku percaya juga di dalam apa Alkitab, sebanyak Alkitab ada nggak di sesar pada operasi? Nggak ada kan? Cuma zaman sekarang. Ya. Saya bilang sama Tuhan, aku berkatakan dengan iman, anakku lahir normal. Dia lagi ngeden, saya nyanyi, terima kasih Tuhan. Istri lagi sakit, sampai dokternya bilang, kamu orang gila ya suami. Istri lagi sakit, kamu nyanyi katanya. Loh, saya punya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Saya bilang, akhirnya sambil ngeden istriku di vakum ternyata. Gitu kan. Akhirnya 7,5 juta jadi 2,5 juta gitu kan. Ya kan kalau sesar 7,5 juta, normal 2,5 juta. Suruh pilih, dokter maunya yang 7,5 juta kan dari uangnya gede. Kalau saya punya 2,5 juta, dia ngomel-ngomel. Udah begini kamu minta lahir normal. Iya, karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Amen. Lahir normal tapi di vakum. Kan di vakum termasuk nggak perlu biaya lagi kan Mbak, ya kan? Kakak kepalanya panjang. Aduh, dokternya sambil ngomel, ini anak kamu tahu nggak? Kalau nggak idiot cerdas. Waduh, nggak idiot cerdas. Saya bilang, anakku cerdas dalam nama Yesus. Amen. Karena dari kecil saya sudah bilang, urapan Daniel turun atas anak saya. Dalam nama Yesus. Saya berkatakan sejak dari dalam kandungan, dari usia 0, istriku sudah positif, saya selalu tumpangkan tangan di dalam perutnya, urapan Daniel turun atasnya. Itu tindakan profetik. Meskipun belum melihat kenyataannya, tapi itu sudah yakin pasti itu terjadi. Apa yang terjadi sekarang? Mertua saya selalu setiap kali uyek akhirnya bulat. Kembalilah bulat saudaraku. Anak saya sekarang cerdas saudaraku. Dari kecil selalu juara olimpiade. Pernah di TK di juara berprestasi Kota Maja Sukabumi. Saya kaget juga. Kalau di sana kan agak diskriminasi. Ya kan? Masa anak saya datang Kristen disuruh doa itu, disuruh doa yang lain, ya kan? Ya tujuannya apa? Untuk menjatuhkan dia, ya kan? Sering kali, tapi anak Tuhan tidak dibiarkan. Amin. Dan puji Tuhan, kemarin beberapa lomba dia dapat juara juga di apa? Dia sekarang kuliah di Brawijaya, udah semester 7 ambil arsitek. Dan semester 6 kemarin saya kaget IP-nya berapa? A semua. Itu kalau bukan dari Tuhan. Saya bilang, sampai anak saya juga bingung. Itu karena Tuhan. Amen. Tuhan yang beri utang. Saya bilang lagi, utamakan Tuhan. Dan anak saya ini saya bangga. Kenapa? Saya nggak pernah ngajarin Taurat kepada dia. Artinya, kamu harus ini, harus tidak. Tapi dia kalau untuk ke gereja itu nomor 1. Dia ikut lomba apapun, kalau hari Minggu pasti dia ke gereja dulu. Pernah dia tampakin, bayangin, jarak ke gereja dari tempat kampungnya ke gerejanya itu 1 jam. Naik Grab itu 100.000 sekali pergi. Saya bilang, udah kayak online aja. Enggak Pak, aku harus offline katanya. Jadi naik Grab bolak-balik 200.000. Ya itu potong-potong jajan dia. Ya kan, dia hemat-hemat. Kenapa? Dia mengutamakan Tuhan. Amen. Dia sekarang pergi ikut lomba, ikut acara apa, selalu pasti dia ikut Tuhan. Dia ke gereja dulu, kalah deh bapaknya. Kalau bapaknya online aja lah, sudah jauh gitu kan. Apalagi sekarang zaman klik ya kan. Betul nggak? Betul? Pak, di kebun kopi nggak ada internet. Makanya saudara pasti datang ke sini karena ada internet di sana kan. Untunglah Pak, kalau internetnya pada lemot, biar mereka pada datang ibadah yang full. Haleluya. Ada plus minusnya, internet lancar. Banyak orang-orang Kristen yang sudah malas ibadah ke gereja secara offline, mereka duduk diam di rumah secara online. Katanya sama, nggak sama.
Soalnya saya pernah ibadah online, bolak-balik ke dapur mau minum, bolak-balik makan kue gitu. Betul atau betul? Gak sikat gigi, betul? Belum sikat gigi, pakai daster ibadah ya kan, sampai menyembah Tuhan. Aduh, untung Tuhan gak cium bau kita, gitu kan? Jadi bersyukur internetnya lemot, gitu kan? Nah, orang yang merdeka di dalam Tuhan, ketika dia ada masalah, dia tetap berkata sama Tuhan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Ada sakit penyakit kita katakan, Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Hidup kita itu ditentukan oleh perkataan firman, dan kita belajar untuk memperkatakan firman itu, karena firman Tuhan itu hidup, dan kita percaya firman itu hidup sampai sekarang. Amin. Mungkin saudara boleh baca buku sejarah perjuangan. Dulu ada pendidikan PBB, pendidikan bangsa-bangsa. Saudara belajar sejarah. Tapi apakah sejarah itu hidup? Kalau saudara belajar Alkitab itu perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara mungkin tidak ada pada zaman itu. Tapi apakah kuasa perjanjian lama dan perjanjian baru tetap saudara rasakan sampai hari ini? Amin. Itulah yang disebut firman yang hidup. Amin. Bukan hanya sekedar sejarah. Saya dan saudara bukan hanya sekedar pembaca sejarah, tapi saudara adalah pembuat sejarah. Saya ingat Ibu Eni. Ibu Eni berdiri. Ibu Eni berdiri. Jangan maluku di akun ya. Maluku cukup di sini aja. Nah, ini Ibu Eni. Bulan Maret saya berdoa perutnya membesar. Saya lihat wajahnya udah tua, mau udah hamil lagi ya Bu. Ternyata penyakit saudara. Nah, duduk Bu. Dia udah senyum-senyum. Kemarin waktu doa itu tetap senyum. Saya bilang, ada di videonya, ada di TikTok saya, Ibu. Ya, waktu doa sama Ibu, sama Bapak, sama tim Eni. Makanya saya kaget. Saya udah gak inget, saudaraku, kalau Ibu Eni itu Ibu Eni tadi. Dia bilang, saya didoakan, kami didoakan oleh Bapak-Bapak, dan Ibu sembuh katanya. Karena Yesus Kristus yang menyembuhkan Ibu Eni. Amin. Karena penyakit leukemia itu paling dan bahkan secara logika nggak akan sembuh. Itu kan secara ilmu kedokteran. Yang ciptain perut kita siapa? Tuhan. Yang ciptain jantung kita siapa? Tuhan. Yang ciptain apa? Hati kita siapa? Tuhan. Tuhan bisa gantikan dengan organ yang baru? Amin. Yes. Tapi saudara, kalau penyakit gula darah, diabetes, kolesterol, Tuhan nggak mau kasih mujizat. Karena itu kecerobohan kamu semuanya. Jadi saya kalau mendoakan orang yang kena diabetes, nggak doa untuk mujizat. Tuhan berikan dia supaya bisa mengatur pola makan dengan baik. Betul nggak? Kalau ada diabetes, minumlah, makanlah serut. Kan manis kita, jadi kasih senyum supaya gulanya dimakani. Kalau darah tinggi, minumlah minyak kelapa. Kan licin, jadi darahnya nggak naik-naik gitu. Ya, saya doain teman-teman saya di Manado ya, penyakitnya apa? Asam urat lah, diabetes lah, kolesterol lah, akhirnya komplikasi. Namanya kalau sudah kena gula darah, itu udah pasti akan komplikasi karena kekentalan darah kita itu terlalu tinggi dan pada waktu jantung memompa itu berat banget. Ngap. Makanya kalau saudara sudah mulai ngap-ngap, berarti saudara harus check up. Atur pola makan kita. Saya bilang sama teman-teman saya mau doain kamu tapi bukan untuk kamu mujizat untuk sembuh dari kolesterol, enggak. Kamu pola makannya harus diubah biar kolesterol itu turun. Saya dulu juga ada 30 lebih kolesterol, tapi setelah dicek, setelah saya atur pola makan saya nol dan normal. Dan semuanya normal, kandungan air di dalam darah saya normal, kandungan gula dalam darah saya normal semuanya. Kalau masalah umur Tuhan yang tentukan, tapi kita berusaha untuk supaya umur panjang. Dan umur panjang itu kita gunakan untuk pekerjaan Allah dan kemuliaan Tuhan karena masih banyak tugas yang harus kita selesaikan di muka bumi ini. Saya tadi pagi jalan sama Pak Lukas. Saya jalan naik ke atas. Pak Lukas naik ke apa? Pak Lukas kita naik ke itu sawah. Orang sini itu pelit-pelit. Paritnya kecil banget. Udah tuh Pak Lukas besar. Gimana mau? Jadi airnya kepleset gara-gara parit karena pelit. Pak, ini ciri-ciri orang Biting yang pelit-pelit ini. Paritnya masa segini, ya kan? Saya juga susah sampai saya aja yang agak langsing sedikit udah susah jalannya. Ya kan? Apalagi Pak Lukas waktu itu. Dia kan kepleset lah Pak Lukas. Ini memang benar-benar pelit, kata Pak Lukas. Iya Pak, ini orang pelit ini pada. Masa kecil banget, cuma setapak begini Bu.
kasihan yang gendut, ya kan? Betul nggak? Bertobatlah jika kalau kamu punya sawah seperti itu, mencelakai orang-orang yang naik ke sawah. Ya iyalah, kan 5 meter lumayan Pak, bisa tanam padi berapa? Apakah dengan 5 meter kamu sisakan itu akan memberikan kekayaan kamu lebih banyak lagi? Apakah dengan kepelitan itu akan menumpuk hartamu di muka bumi ini? Alkitab berkata, orang yang menyebarkan harta semakin berkelimpahan, tapi orang yang menyimpan hartanya sedemikian rupa karena pelit dan kikir itu semakin berkekurangan. Makanya saudara, kalau di dalam Tuhan saudara bingung matematikanya, apalagi hamba Tuhan, hitungnya selalu dengan iman, betul nggak? Amin. Ya iyalah, kalau dikalkulasi dengan otak kita nggak akan nyampe, betul nggak? Iyalah, kan hamba Tuhan digaji nggak? Tidak, paling cuma bilang upahmu besar di surga ya kan. Paling sinode memutuskan gini, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus pergilah, Tuhan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Kasih salam tempel enggak? Ya kan? Upahmu besar di surga, amin, ya kan? Makanya kenapa saudara pasti bisa bertahan hari ini? Karena Yesus Kristus. Amin. Buktinya nggak pernah kekurangan. Itulah dengan Allah nggak nyampe. Bingung, kok ya saya punya ini, kok saya punya ini, kok panennya berlimpah? Karena apa? Ada Yesus. Amin. Setetes bedanya nih, setetes keringat bersama Yesus menghasilkan semangkok hasil. Amin. Semangkok keringat bidot Yesus menghasilkan setetes hasil. Karena orang udah kerja susah payah sampai minggu jahitan hari, pokoknya nggak pernah istirahat. Kok nggak kayak kaya ya? Malah makin banyak pegel bongkok ya kan? Udah tua di kursi roda didorong-dorong gitu kan? Nah, kenapa? Karena fokusnya itu. Hiduplah dengan perkataan firman. Amin. Orang yang merdeka pasti dia hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Dan selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara sama saya itu sudah dipanggil untuk merdeka. Kemerdekaan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Artinya bahwa kemerdekaan kita itu tidak semena-mena. Makanya ada lanjutannya bahwa kita ada 2 pilihan, hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Saudara tinggal pilih mana. Hanya ada 2 kekuatan di muka bumi ini, iblis dan Tuhan. Ingat, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang untuk memberikan hidup supaya kita hidup di dalam segala kelimpahan. Apa arti kelimpahan? Kelimpahan itu bonus dari Tuhan, kelimpahan kesehatan, kelimpahan jasmani, kelimpahan rohani, itu dari Tuhan semuanya. Kalau kita bekerja dan bekerja dan bekerja, kalau kita kaya itu bonus dari Tuhan. Tapi jangan jadikan kekayaan itu faktor utama kita kejar kekayaan itu. Karena kekayaan itu bonus. Kadang-kadang juga saya nggak sadar, oh saya sudah punya ini. Kalau dihitung-hitung nggak akan nyampe. Dulu saya ingat banget, saya beli rumah harga 350 juta tahun 2006. Saya nggak punya uang, saudara, nggak punya uang, gaya 350 juta. Saya waktu itu dengan almarhum bos aku naik mobil, saya diajak ke perumahan yang sangat tinggi. Saya disuruh turun, Mel, turun kamu. Ngapain? Jangan dengan iman. Kau pasti punya rumah di sini katanya. Ah mahal katanya. Gajinya nggak cukup bilang itu. Imani dong. Apa yang kamu jangan beli milik kamu. Oke aku turun. Dalam nama Yesus. Imani kan. Gaji saya cuma 1 juta. Sedangkan cicilan 4 juta. Coba hitung. Bingung kan? Bingung pasti kenapa saudara? Bingung kan? Bingung, aku banyak alami karena aku bersama Tuhan Yesus, ya kan? 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12 iya, itu aja kuncinya, ya kan? Kuncinya itu. Bingung, aduh, di mana ya? Udah kamu ambil, nggak punya duit. Nggak dikasih DP juga, aku pikir mau dipinjemin DP. Tapi Tuhan punya cara luar biasa. Amin. Waktu itu tiba-tiba ada, ingat nggak Astro yang parabola itu? Saya invest di situ dan nanti sama dia dicicili terus tiap bulan. Akhirnya bangkrut Astro. Tapi udah kembali uangku, akhirnya jadi saya terpaksa nyicil selanjutnya. Tapi dengan begitu Tuhan cukupin sampai selesai, saudara. Bingung kan? Makanya saya kalau sama Tuhan nggak mau hitung-hitung, pusing.
Udah aja percaya sama Tuhan aja, ya kan? Haleluya. Amin. Itu orang yang merdeka. Orang yang merdeka di dalam Tuhan, dia nggak akan pusing dengan situasi dan kondisi, meskipun kita berada dalam titik terpuruk dan titik terendah. Siapa yang pernah mengalami titik terpuruk? Angkat tangan. Yes. Sama. Tahun 2003, saya mengalami titik terpuruk. Saya dibuat titik nol sama Tuhan, nggak punya apa-apa. Saudaraku, saya mau beli waktu itu tahun 2003. Saya ingat banget. Bulan Agustus. Bulan Agustus saya mau beli susu buat anak saya. Susu BBM itu 300.000. Saya nggak punya uang. Saya cek di rekening hanya 27.000. Saya nyanyi masuk di kamar. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Coba ya. Terima kasih Tuhan. Apapun persoalanmu, Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Orang yang merdeka di dalam Tuhan, dia bisa say thank you ketika dia di dalam titik terendah sekalipun. Amin. Saya pernah dibuat titik nol, gak punya apa-apa, mau buat beli susu aja gak punya. Saya hanya nyanyi sama Tuhan. Tiba-tiba kaget saya, di rekening ada masuk 400.000. Saya cek di bank, siapa yang transfer? Tidak ada. Ada yang transfer tapi namanya gak boleh disebut. Saya ingat Elia ketika dia berada di tepi sungai Kerit. Burung gagak kirim daging untuk memberi makan Elia. Dari yang tidak ada, Tuhan sanggup menyediakan. Amin. Kalau Tuhan Elia itu sama dengan Tuhan yang kita sembah. Amin. Apa yang terjadi Elia, dia secaranya mengalami mujizat. Saya percaya juga saya dan saudara jemaat di Binting dan sekitarnya, ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan dan merdeka di dalam Kristus, engkau akan mengalami itu. Amin. Mujizat Tuhan sampai hari masih berlangsung. Amin. Ketika saya dibuat titik rendah, saya pernah jualan agar-agar ke warung-warung, saudara. Ujung-ujungnya apa? Saya punya utang kepada bos saya. Akhirnya saya cicil. Saya juga saya jualan apa? Aqua. Saya mikul-mikul aqua ke pasar-pasar, malu, pendeta, evangelis, gelar sarjana teologi. Jualan itu demi untuk mempertahankan hidup. Kenapa? Saya rela itu karena saya punya Tuhan. Amin. Saya menderita karena apa? Karena Tuhan izinkan saya berbeda visi dan pandangan. Saya ikut Tuhan. Saya membuka panti asuhan. Saya tadinya mau jadi gembala, tapi itu pengen jadi gembala karena enak. Apalagi gembala kota, keperluannya banyak, rumah disediakan, mobil disediakan. Kalau gembala di kampung, ya kan kita harus kerja keras. Tapi di gembala kota kan menarik toh. Menarik, siapa yang mau? Makanya banyak gereja pecah di kota karena banyak uangnya. Kalau gereja di pedalaman, di mana ada yang pecah? Ada yang mau ambil. Dikasih juga mau. Betul atau betul? Betul kan? Coba kalau ada bantuan diutus ke Papua, 2 puasa 3 hari apa? 3 bulan mungkin 2 puasa. Kalau diutus ke Jakarta, siap laksanakan. Karena dia melihat dengan kacamata jasmani, dan saya melihat dengan kacamata rohani. Saya pilih untuk panti asuhan. Saya tinggalkan semuanya. Saya pilih itu meskipun dari titik nol. Mau pergi kuliah, lanjut S2, nggak punya uang, naik bus nggak punya uang, tapi udah gaya bawa ransel ke panti, berdoa, anak-anak sampai berdoa, Om Tuhan Yesus, yang bule mungkin Pak, ya dia kenal yang bule kan, Tuhan Yesus, Tuhan, Om mau pergi kuliah nggak punya duit, amin. Tiba-tiba ada telepon dari cici saya, kakak ipar, Pak Romel tadi ada anak Tuhan mau nyumbang. Tapi saya bilang ke Pak Romel lagi susah. Oh tahu lagi susah saya ya. Tapi saya tetap memuji Tuhan. Akhirnya dia transfer 200.000. Akhirnya saya pergi. Teman saya SKS-nya dia. Teman saya kan dulu waktu saya ada, saya biayai teman saya untuk SKS-nya. Pas dia sekarang ada, dia biayai saya SKS-nya. Jadi tabur Tuhan.
Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Amin. Menabur kebaikan, kita akan menjadi kebaikan. Amin. Menabur kejahatan, kita akan mulai kejahatan. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Dan kalau kita tidak pernah menabur, jangan berharap pernah untuk menuai. Tepuk tangannya kecil amat sih. Tepuk tangan bukan buat Yeremia Romel, tapi buat Yesus Raja di atas segala raja. Jangan pelit. Kalau tepuk tangan aja saudara pelit, apalagi hartamu saya minta, pasti pelitnya minta ampun. Kalau buat pemain sepak bola, gol, saudara loncat-loncat. Buat Tuhan Yesus tepuk tangan. Emangnya pemain sepak bola kenal kamu? Kenal nggak? Kenal nggak? Kenal nggak? Kenal nggak? Saudara sampai ngefans banget kan? Betul Pak? Saya beli kaosnya ratusan ribu dibeli. Tapi buat persembahan gereja 5.000 atau 2.000. Makanya uang 2.000 banyak masuk ke surga. Yang 100.000 jarangnya masuk ke surga. Mencari 100.000 bagaikan mencari jarum di tengah jerami. Jadi kalau pas ada persembahan 100.000, gembala kali, oh ada 100.000. Makanya harus latihan lihat yang 5.000 dulu ya. Biar ada serangan jantung. Ada yang 20.000, berarti progres di jemaat. Ada yang 50.000, nah pada waktu 50, oh nanti pasti ada 100, jadi nggak kaget. Jangan dari 2.000, tiba-tiba ada 100.000, malah takut sok. Jadi perkara kecil, kita harus progres. Amin. Saudara juga harus punya pikiran progres, meskipun saudara hidup di biasa. Saudara Tuhan yang saudara sebelah sama dengan Tuhan yang di kota. Amin. Yes. Amin, saudaraku. Maka dari itu saudara imannya pun jangan kalah dengan orang di kota. Karena Yesus Kristus hadir baik di kota maupun di desa. Amin. Yesus hadir di kebun kopi. Amin. Dia hadir di tanah, di Amin. sawah dia hadir, di warung juga hadir. Amin. Makanya dimanapun saja kita berada, praise to the Lord. Pujilah Dia selama kita masih ada kesempatan. Ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Orang yang merdeka di dalam Tuhan pasti hartanya juga dia merdeka. Amin. Aminnya pada Allah. Amin. Amin. Tabunglah hartamu di BCA, Bank Sentral Allah. Pasti bunganya unlimited. Amin. Kalau di bank biasa paling berapa persen? Nabung 50 juta paling berapa? Ya kan? Tapi kalau Bank Sentral Allah itu unlimited. Anakmu bisa kuliah sampai Amin. selesai. Tiba-tiba dikasih sawah, ya kan? Tiba-tiba itu siapa yang kasih? Tuhan. Karena saudara tetap setia dan fokus dengan Tuhan, Dia sangat bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Maka jangan pernah khawatir dalam hidupmu, karena kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta dalam hidupmu. Justru orang yang banyak khawatir cepat mati. Betul, sakit kan, masih sakit-sakitan kalau orang khawatir. Bebaskan rasa kekhawatiran, karena kekhawatirannya dari ambil sama Tuhan. Jangan kamu khawatir. Burung di udara tidak pernah menabur, tidak pernah menanam, tapi Tuhan. Haleluya. Bunga bakung yang di padang, dia tidak meminta dan tidak menenun, tapi dihiasi oleh Bapa di surga jauh lebih indah daripada jubah Salomo. Tuhan ajarkan kepada kita untuk belajar kepada burung-burung di udara. Artinya saudaraku, Tuhan tak pernah biarkan kita sendirian. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah tinggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Amin. Itu janji Tuhan. Maka itu kita belajar untuk berprofetik, memperkatakan firman Tuhan dimanapun dalam segala situasi dan kondisi apapun. Hidup kamu pasti akan merdeka. Amin. Anak-anak muda yang belum punya gandengan, carilah tergandengan. Yang belum punya gandengan, berdoa. Kalau ditanya, sudah punya pacar belum? Sudah. Mana? OTW. Ya kan iman profetik kok. OTW. Amin. Tiba-tiba kamu pacaran, tiba-tiba putus. Nyanyi, jangan murung, jangan stres, jangan gila. Mati satu tumbuh. Itu aja kok repot. Emang dia cowok satu-satunya. Najis terlalu muta forever. Iya, emang dia cowok satu-satunya. Dan emang dia cewek satu-satunya. Jangan seperti Fetchet, ya kan? Diputus sama ceweknya langsung bunuh diri. Pada tanggal 3 Mei dibilang, oh dia pria setia sedunia. Hah?
Gua bilang dia pria goblok. Iyalah pria goblok. Loh, ceweknya nolak dia, cari lagi dong, betul nggak? Kan Alkitab coba berkata, meskipun 1000 lebah di sebelah. Gugur satu. Iya, saudara. Jadi nggak ada wanita yang cewek-cewek pada stres dulu di kamar. Kenapa nggak mau makan? Si Paijo mutusin saya. Aduh, cowok-cowok Paijo itu banyak di pinggir jalan, tinggal ngambil, tinggal klik tombolnya. Apalagi sekarang cari jodoh Kristen ada, Tinder ada, tinggal klik saudaraku. Biar match ya. Kalau match kan bisa tatap muka, bisa ketemu, cocok atau tidak. Kalau nggak cocok, buanglah sampah pada tempatnya. Gitu aja kok. Repot. Hidup itu simpel, jangan dibikin repot. Iya. Kalau cowok udah nggak berguna, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan ditaruh di hatimu. Makanya saya bilang, kalau saudara masih pacaran, jangan 100% cintanya. Berapa persen anak-anak muda? 10% aja. Kalau 100%, tiba-tiba dia putusin kamu, gila kamu pasti. Karena sampai sekarang ada teman saya yang gila, ketawa-ketawa sebentar yang putus sama pacarnya yang 3. Karena cintanya sudah 100%. Ingat, 100% hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Cowok seganteng apapun, cewek secantik apapun, jangan 100%. Cukup 10 dan paling tinggi 20%. Kecuali kalau sudah menikah, baru itu pun jangan terlalu 100%. 90-100% buat Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Merdeka di dalam Tuhan. Amin. Merdeka. Orang yang merdeka pasti tidak akan stres meskipun ditinggalkan kekasihnya. Amin. Orang yang merdeka itu meskipun saat ini belum punya gandengan, tetap santai dan enjoy. Hai anak-anak muda, mungkin di sini sulit untuk cari yang seiman. Cari lagi Tinder, ada yang seiman. Ya, cari lagi jodoh Kristen, ada yang seiman. Kalau klik cocok, kita ambil. Kalau nggak cocok, lewatin. Betul nggak? Kayak supermarket sekarang, zaman sekarang. Android di genggaman Anda, saudara bisa melihat seluruh isi dunia. Mau yang ganteng, mau yang kritik, mau mata belum, mau Chinese, mau sipit, mau yang kaya, mau yang miskin, tinggal saudara klik tombolnya, dapatkan hadiahnya. Gitu aja kok repot, ya kan? Sampai akhirnya banyak anak Tuhan yang menikah dengan di luar seiman. Masih nanya sama Pak Pendeta, saya menikah tapi gak seiman, boleh gak? Goblok nanya. Berarti gak pernah baca Alkitab. Kan Alkitab bilang jangan berpasangan dengan orang yang tidak. Masih nanya. Kalau saya udah jawab Pak Pendeta ngapain? Dia pura-pura gak tahu. Orang yang merdeka di dalam Tuhan, dia tidak takut sekalipun belum punya pasangan. Amin. Amin. Saya bilang kemarin sama anaknya Pak Pendeta, kamu belum punya pasangan? Belum. Nikmati masa muda dulu. Nikah di belakangan, biar kamu bisa kesana sini dulu. Kalau kamu sudah nikah masih muda, gendong anak, ya kan? Kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Cuma paling enaknya, kamu sudah itu kok nggak nikah, kamu jomblo terus, biarin aja. Jomblo, emang gue pikirin gitu loh kan? Ya, saya bilang sama anak-anak muda, lulus kuliah S1 keponakan saya, nikah. Udah capek-capek kuliah nikah, saya gendong anak gak kerja. S1 dapat buang sia-sia. Menikah pada kolom merah, ya kan? Dapat kuliah biasa, saudaraku. Ya akhirnya menderita juga gendong anak. Hah? Betul atau betul? Saudara korbankan kuliahnya, ingat cek dulu cowok kamu tebel atau tipis. Gitu. Terus ya kan, ibu-ibu yang janda-janda yang mau menikah juga ingat, lihat dulu calon pasangannya kaya atau miskin. Kalau miskin pasti dia akan numpang hidup. Ya kan? Kenapa? Karena sudah usia tua, masa nikah harus perawat dia. Saya ajarin sama teman-teman berdoaku di sana, kan banyak janda-janda. Saya bilang, kamu kalau menikah lagi lihat tebel atau tipis. Jangan nanti menikah kamu menderita. Ada temanku menikah di masa tua, menderita seumur hidupnya jaga. Kalau dia matinya lama, aduh. Saya bilang saudara, segala sesuatu yang dari Tuhan itu pasti indah. Amin. Amin.
Saudara sudah merdeka? Amin. Merdeka? Amin. Yes, bebaskan belenggu dosa kita karena kita sudah merdeka oleh karena nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.